ALK, anaplastik limfoma kinasigen. Ini positif untuk akut limfoblastik leukemia. Ada siklin D1, ada BCL2, ini positif kemana? Positif kemana? Ya. Ini contoh adik-adik anaplastik large cell lymphoma. Ternyata dengan ALK dia positif di sitoplasma. Ya. Dengan ALK ini dia positif di mana nih? Di sitoplasmanya limfoma. CD30 pada anaplastik large cell lymphoma. Jadi limfoma kalau CD30 ini ya biasanya yang begini jenisnya sangat ganas ya, sangat ganas. Ada marker yang lain seperti BCL negatif, CD10, dan seterusnya. Ya. BCL6, atau BCL negatif, BCL6 inti dari central germinativum, dia positif kebanyakan pada B-cell lymphoma dan negatif pada follicular lymphoma progression. Kalau CD10 marker dari germinal center origin, prekursor B-cell lymphoma, Burkitt lymphoma, follicular lymphoma, ya. Terus kemudian TDT, DNA polimerase, ada yang early B atau T lymphoblas, sensitif spesifik untuk lymphoblas lymphoma. Coba adik-adik kita lihat sekarang di sini ada beberapa yang kita lihat di sini. Klasik HL itu Hodgkin lymphoma, ya. Biasanya ya adik-adik yang mudahnya untuk klasik Hodgkin lymphoma itu biasanya CD 1530. Ya, biasanya yang ini. Kadang-kadang Hodgkin itu kan tidak tentu ya, Hodgkin itu mengarahnya kemana, mau ke B atau ke T, tidak bisa. Tapi kalau dibuat marker beberapa yang di ini kan CD20-nya menunjukkan positif, CD15 negatif, dia Hodgkin lymphoma yang ke arah itu. Ya. Jadi banyak macam. Ada lagi apa itu malignan melanoma dan sebagainya. Ini kan yang tadi S100 karsinoma atau sarkoma itu dikasih keratin ya. Keratin kalau dia positif ya dia karsinoma, kalau negatif ya sarkoma. Ya toh? Ini dari karsinoma atau dari limfoma. Kalau kurang yakin dengan keratin, misalkan keratin diperiksa keratin, ternyata keratinnya negatif, oh ini kemungkinan sarkoma. Sarkoma atau limfoma. Nah, lantas diperiksa LCA-nya. Kalau LCA-nya negatif, berarti dia ke arah sarkoma. Ini kebanyakan keratin yang terdistribusi itu ada keratin ada CK1 sampai CK8. Sitokeratin itu artinya. Itu di mana-mana ya. Di mana-mana. Dan dia dari unsur epitelial. Ini apa nih contohnya CK, macam-macam CK, kebanyakan CK ya. Tapi kebanyakan di Indonesia itu biasanya tidak semuanya yang dilihat, tapi CK7. Epitel membran antigen. Ya, epitel membran antigen. Itu biasanya pada permukaan atas dari sel epitel kelenjar pada umumnya. Nah,
dia akan positif pada biasanya adenokarsinoma. Tapi juga bisa ternyata pada sarkoma, khususnya sarkoma sinovial dan epiteloid. Ya. Jadi kalau kita naruh pewarnaan supaya tidak bolak-balik, ya nggak cuma satu, banyak, supaya diagnosanya lebih tegak. Tapi intinya adalah, enggak setiap diberikan ini. Ini untuk meyakinkan diagnosis aja. Kalau kita sudah yakin ini adalah invasif ductal karsinoma payudara grade 3, ya sudah didiagnosa. Tapi kalau ada keraguan, ada DD, ini invasif ductal karsinoma mami grade 3 atau limfoma ya. Nah, itu sudah mulai kalau memang tidak bisa dibaca secara jelas, maka tampillah imunohistokimia itu. Ini ada contoh-contoh neuroendocrine marker tadi ya, seperti tadi synaptopsin ya. Tapi banyak kromogranin ya itu banyak lagi yang lain ya. Nah ini contoh kalau ini tumor berasal dari tumor neuroendokrin. Ini salah. Bentar ya, bentar. Contoh ini loh. Colok-colokan ini di mana? Kalau masih di sana ambilkan, bukan colokan ini lah. Maksudnya colokan ini lah. Masih di sana apa bagian? Kalau masih di sana tolong diambil ya. Tak lanjutkan ya kuliahnya. Ini contoh kromogranin. Ini adalah kelenjar-kelenjar. Kadang kan kita sulit membedakan itu apa suatu adenokarsinoma atau suatu tumor dari unsur endokrin yang sama-sama kelenjarnya. Ada marker melanositik. Ada marker melanositik. Nah, ternyata ini ada beberapa, ada S100 ya. Letaknya bisa di intraseluler. Jadi kalau kita S100 itu ternyata bisa melihat melanoma. Tadi sudah di awal disebutkan dia ada di sitoplasma. Tapi bisa juga melihat kondrosarkoma dan dia di inti. Bisa juga dia melihat leiomyosarkoma di inti. Bisa melihat schwannoma juga di inti. Tapi inti diagnosis sebenarnya adalah dari apa? Dari kita, ya, dari PA. Dari PA-nya dulu mendiagnosa apa. Kalau ada kebingungan baru dibuat ini. Yang tadi sudah disampaikan ada S100 yang ada di kondrosarko dan S100 yang ada. Kalau melanoma biasanya yang khas itu biasanya pewarnaannya adalah HMP45 ya. HMP45.
Jadi untuk memastikan suatu ini keganasan melanoma itu ya HMB 45. Melanoma kalau namanya melanoma sebenarnya jinak ya Oma ya, tapi melanoma itu ganas. HMB 45 selain dari unsur-unsur yang terkait dengan apa itu melanoma, dia juga bisa dengan diangiomiolipoma, tuberous sclerosis complex, clear cell tumor of lung, dan pada limfangiomatosis. Tapi khasnya HMB45 itu biasanya pada keganasan melanoma. Sehingga kalau bingung ini apa ya? Ini apa ya? Melanoma atau sarkoma ya? Maka biasanya salah satu untuk membedakannya diberikan marker HMB45. Kalau dia positif berarti punyanya melanoma. Adik-adik, ternyata ada juga yang sensitif terhadap melanoma, yaitu melan A garing mat 1. Jadi ini sensitif dan spesifik untuk melanoma. Terutama kalau melanomanya sudah metastasis ya. Sudah metastasis ke kelenjar getah bening atau metastasis kemana. Kok loh di situ ada tumornya, di getah bening ada tumornya. Adik-adik sudah nggak tahu tumor yang primernya karena operasi dibuang dan seterusnya. Adik-adik kalau itu curiga berasal dari melanoma, maka adik-adik lakukan pewarnaan melan. Yang warna melan itu akan sensitif di sana, ya. Nah ini contoh ya. Ini HMB45. HMB45. Ini kok di kelenjar getah beningnya ini kok diwarnai HMB45 kok ada coklat-coklat ini. Maka kita bisa memastikan bahwa coklat-coklat itu adalah merupakan tumor marker dari melanoma maligna yang mengalami metastasis ke kelenjar getah bening inguinal, ya. Muscle specific marker. Muscle specific marker. Ada desmin ya, adik-adik. Ada desmin. Jadi kalau rhabdomyosarkom misalnya, keganasan atau rhabdomyoma, terutama ya, mereka kalau diwarnai desmin dia akan positif. Tapi bisa saja leiomyoma itu kan ya juga dari unsur otot, endometrial stromal sarkom itu juga bisa, atau primitif neuroendothelial tumor. Selain desmin ada aktin, ada myogin. Nah, ini adalah aktin ya. RMS itu rhabdomyosarkom. LMS itu leiomyosarkom. Jadi kalau rhabdomyosarkoma kalau bingung ya dikasih itu rhabdomyosarkom atau bukan ya, atau kepunyakan yang lain ya, itu biasanya dilakukan pemeriksaan desmin, aktin, dan myogenin. Contoh ini adalah masker apa? Masker otot ya, markernya otot. Kita warnai aktin, ternyata ada coklat-coklat di sekitar apa ini? Kelenjar. Dan di kelenjar itu memang ada apa ya, spindel-spindel ya. Dan itu adalah otot yang fungsinya adalah untuk kontraksi sehingga meremas dari kelenjar itu untuk mengeluarkan sekretnya. Ini salah satu contoh bahwa
aktin ini juga positif. Di mana nih? Oh, di myoepitel. Baik, adik-adik, kita ke aplikasi karsinoma kanker. Jadi kanker payudara itu biasanya pewarnaannya adalah estrogen reseptor dan progesteron reseptor. Estrogen reseptor atau progesteron reseptor ini digunakan untuk treatment dan untuk prognosis. Maksudnya apa? Ini biasanya dokter bedah sesudah operasi dia akan mengirim ke PA untuk melihat diagnosisnya. Oh, ternyata invasif ductal karsinoma mami grade 3 misalnya seperti itu. Maka dokter bedah akan meminta pemeriksaan salah satunya ERPR. ERPR itu kalau dia positif dan negatif itu ada obatnya. Maksudnya ada obatnya penunjang lainnya. Ya kalau ER-nya positif biasanya dikasih estrogen ya, dikasih estrogen dan seterusnya. Dan kalau ER-nya positif itu biasanya prognosisnya baik. Ada dua parameter untuk mengevaluasi imunohistomia adalah jumlah sel yang jumlah sel yang terwarnai dan presentasi seluruhan dari sel tumor inti yang terpopulasi populasi inti sel. Jadi kan ada yang pewarnaannya pudar, ada yang pewarnaannya gelap sekali, ada juga selnya yang banyak didapat, tapi ada juga selnya jarang didapat. Ini contoh-contoh dari pewarnaan estrogen reseptor ya. Nah ini ada invasif karsinoma ductal ya. Diwarnai dengan ER yang coklat-coklat itu. Kayaknya di inti ya, sepertinya di inti ya. Yang itu yang coklat-coklat itu positif, maka ER-nya positif sehingga kita dapat menentukan pengobatan yang lebih tepat dan menentukan prognosis daripada karsinoma payudara. Biasanya marker lain yang dimintakan adalah HER2-nya. Ya, HER2 ini bisa dengan imunohistokimia. Nah, kalau HER2 ini positif, adik-adik, maka akan diberikan pengobatan Herceptin. Ya. Jadi ini kalau HER2 ini kayak terapi target ya. Jadi dia akan dilakukan pemeriksaan HER2 untuk terapi ya. Terapinya akan kalau dia positif diberikan Herceptin. Tapi HER2 juga untuk melihat prognostis. Sel-selnya sangat-sangat agresif. Kalau HER2-nya positif, sel-selnya sangat agresif. Ya.
Di sini ada pemeriksaan imunohistokimia yang kita lihat HER2-nya, ya. Ada yang negatif, ada yang positif lemah, ada yang positif kuat. Ini cara-cara menilainya ya. Dan itu sangat berpengaruh pada pengobatan, yaitu pemberian Herceptin. Nah, kalau HER2 itu dilihatnya di membran ya, bukan di inti ya. Kalau ER di inti. Kita lihat di membrannya positif. Menandakan bahwa pasien ini adalah positif HER2 sehingga ada kemungkinan besar pasien ini akan mendapatkan Herceptin. Baik, ini aplikasi di dalam penyakit infeksi tentu juga ada manfaatnya ya. Viral infeksi, HPV, hepatitis B virus, hepatitis C virus, HHV8, HSV, adenovirus, sitomegalovirus, HPV, rabies, parvovirus, dan seterusnya. Juga ada bacterial infection, H. pylori, rickettsia, Bartonella, leptospira, fungi, dan parasit Aspergillus, pneumocystis carinii, toxoplasma, Cryptosporidium. Kita dapat melihat antigen-antigen ya. Antigen-antigen, misalnya HBs antigen itu juga bisa dilihat dengan imunohistokimia, di mana HBs ini terlokalis dalam beberapa kuantitas sitoplasma. Jadi dia ada di sitoplasma ya, dan di membran sel di hepatosit dengan perwarnaan HBsAg. Tapi untuk HBsAg ini biasanya kita tidak langsung melihat hatinya ya. Jadi pas ketepatan aja pasien diambil hatinya. Tapi untuk biasanya pemeriksaan HBsAg itu diambil darahnya. Kalau yang pas diambil hatinya ini kan ada kecurigaan, ada nodul-nodul di situ, ada nodul diambil, terus kemudian kok ada kecurigaan, akhirnya kita ingin tahu penyebabnya. Oh ternyata ini nodul ini tadinya dia terkena hepatitis B gitu. H. pylori in superficial mucus in chronic gaster. Nah, ini kan gaster ya. Helicobacter pylori itu yang coklat-coklat ini. Jadi bisa untuk mendeteksi Helicobacter pylori. Baik adik-adik, itu yang dapat saya sampaikan adik-adik. Dan kembali lagi saya mereview bahwa untuk protein di histokimia ini, karena yang terbanyak adalah imunohistokimia, kita belajar tentang imunohistokimia. Dan imunohistokimia itu kalau dari gambaran PA, patologi anatomi, itu berasal dari blok parafin. Blok parafin yang merupakan standar pada pemeriksaan patologi anatomi untuk mendiagnosis adanya kanker atau bukan, atau mendiagnosis adanya bermacam-macam ya, adanya infeksi atau bukan, ya itu. Dari situ kemudian kan dari blok parafin ini kita pengen tahu marker-marker apa yang ada di situ sehingga kita dapat untuk
diagnosis yang lebih tepat. Ya. Jadi kita pengen tahu antigennya. Caranya ya di diferensiasi, kemudian melalui tahap-tahap itu, kemudian dikasih antibodi, dikasih kromokin untuk melihat yang coklat-coklat itu. Ya. Sehingga kita dapat menyimpulkan apakah ini S100-nya positif apa negatif, HMP 45 positif atau negatif, CD-nya positif atau negatif. Sehingga kalau kita kebingungan mendiagnosis PA, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara kita melakukan pemeriksaan imunohistokimia. Dan ternyata pemeriksaan imunohistokimia itu bisa meyakinkan diagnosis, di samping itu juga untuk prognosis. Di samping itu juga untuk pengobatan. Ya. Misal contoh kalau untuk pengobatan HER2 positif di mana? Di kanker payudara, maka akan diberikan Herceptin. Ya. Di mana untuk menegakkan diagnosis? Ya adanya marker daripada imunohistokimia yang banyak tadi, salah satu kepentingannya adalah untuk menegakkan diagnosis. Sehingga diagnosisnya lebih tepat, sehingga pengobatannya juga lebih tepat. Seperti kita membedakan apa ini limfoma, apa ini melanoma, apa ini sarkoma. Ada marker-marker yang dicobakan di sana sehingga dapat mendiagnosis lebih tepat. Jadi intinya ini bingung, ini limfoma bukan. Nah, marker-markernya dipakai sehingga terdiagnosis, oh ini benar limfoma. Dan juga untuk prognosis dan untuk pengobatan, selain juga untuk karsinoma, ternyata juga untuk infeksi juga ada. Itu kepentingannya protein yang ada untuk histokimia, dan saya mengambil yang imunohistokimia. Baiklah adik-adik, saya cukupkan di sini. Apakah kira-kira ada pertanyaan? Tambah bingung, tambah mumet, atau tambah apa ya? Tambah vertigo. Coba dibaca pelan-pelan insya Allah, tapi yang secara garis besar seperti itu. Ada pertanyaan? Ayu, ada pertanyaan? Cukup, Prof. Hah? Habis bangun tidur ya? Tidak, Prof. Kok baru dibuka jadi kayak habis bangun tidur? Ada pertanyaan yang lain? Tambah bingung atau bagaimana nih? Halo? Tidak ada respon ya? Responnya lemah. Cukup, Prof. Oh, siapa tadi? Muhammad siapa tadi yang ngomong? Saya, Prof. Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Ya, nama Nabi jadi satu ya. Ayo, bertanyalah. Apakah ada pengalaman di sekitar kamu ada yang kanker payudara? Kalau dengan kanker payudara, loh kok ini diperiksa ER, PR, CRP itu untuk apa? Sudah bisa jawab enggak? Kalau kanker payudara biasanya diagnosisnya itu tegak dengan pemeriksaan hematosilin eosin ya, maksudnya diwarnai pewarnaan yang biasa itu sudah tegak. Loh tapi kenapa kok diperiksa ER, PR, CRP itu kadang KI67? Kenapa periksa itu? Jawabannya tidak untuk mendiagnosis ternyata, tapi lebih ke arah treatment, nah, kan? Lebih ke arah prognosis, untuk melihat prognosis. Kalau ER-nya positif, obatnya ada. Kalau
apa itu CRB itu positif, obatnya ada, Herceptin misalnya. Kalau lihat KI67, oh ini proliferasinya tinggi sekali, jadi ini kemoterapinya harus seperti ini, itu ada. Jadi untuk lebih ke arah pengobatan, lebih ke arah prognosis. Kalau nggak tahu ini apa ya, ini di DD sama Pak Martono ini katanya limfoma, tapi DD-nya sarkoma, DD-nya lagi melanoma. Maka kita gunakan panel marker tadi loh, diwarnai ini, mana yang positif. Nah, sehingga disimpulkan, oh ini lebih ke arah. Baik, saya kira saya cukupkan sekian adik-adik, karena tidak ada yang bertanya dan mungkin tidak tertarik. Saya akhiri sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Izin